baru tahu juga kan. Iya. Nah, jadi harus pandai-pandai juga memilih aplikasi taksi online. Ya, harus melek lah. Ya, melek. jangan karena harga murah kita naik aplikasi itu gitu, jangan juga. Iya. Harus tahu juga asuransi tadi gitu ya. Ya, ada asuransinya, terus pelayanannya. Pelayanannya Eh, kemudian nggak dilepas gitu aja gitu, jadi dia bertanggung jawab penuh gitu ya. karena kan juga ada penilaian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to BBM Bincang-Bincang Masku. Oke, kali ini saya bersama dengan Mas Rido, teman saya sejak lama ya, Nah, sejak SMA. ya, SMA. cinta. Oke, sebelumnya perkenalkanlah diri dulu. Oke, saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rido Bobenata. Akrab saya biasa dipanggil Bowo. Nah, Ada apa channel YouTube-nya Pak? Kira-kira? channel lagi baru merintis lah ya. Sebut aja Pak, biar teman-teman juga subscribe channel Boleh, Bapak. boleh. Ini bisa dilihat nanti di bawah ya kan. Oh, Nama channelnya Bowok 22 BWOK 22 official, Pak. Gitu. Official juga Pak ya, Ya, sama. seperti saya juga. Jadi jangan lupa di subscribe channel kami, like, komen, dan yang paling penting view-nya. Iya. Yang paling penting kalian tonton gitu. Iya. Oke, Oke, siap. supaya banyak channel subscribe Bapak ini. Jadi kami ini udah lama nggak jumpa ya. Iya. Udah lama nggak Mungkin jumpa. ada sekitar apa ya? 10 tahun. Jadi baru jumpa lagi sama Bapak ini di jalan lah jumpanya. Jadi dulu kita ngeband bareng lah dulu ya. Oh iya. Ngeband bareng kalau Cuman belum sampai zaman-zamannya belum SMA. kenal YouTube ya. Belum lah. Jadi kalau misalkan udah kenal YouTube ya udah kami upload pasti. Dulu kami ngeband udah lama lah, dari SMA dulu ngeband sampai kami itu menelurkan 5 lagu merekam 5 lagu ya. Iya. Lucu waktu itu juga. Biasa. Jadi itu masih 5 lagu kita rekam kemarin ya. Masih banyak lagi yang belum kita rekam kemarin. Masih banyak. Itu perjuangan mengumpulkan uang untuk rekamannya itu, waduh. Ya itu lah. Jajan nggak jajan kalau bahasa Oh, iya. kan. Kalau bahasa kan makan nggak makan ya. Oh iya. Kalau ini kita jajan nggak jajan ngumpul, ngumpul apa rekaman. Rekaman. Sampai belum pagi banyak. Oh iya, udah capek kemarin. Dulu kita kan ganteng-ganteng kan, kepala aku tuh nggak botak gini dulu. Ya. Aku pun nggak gembung kayak gini. Oh iya. Pokoknya dulu lagi ganteng-ganteng, tau lah teman-teman anak band tuh gimana ya kan. Udah ada fans Pak ya dulu ya? Oh, udah ada. Fans. Fans sudah ada dulu. Sampai ada yang ngejar-ngejar kan, fansnya tadi. Iya. Ngejar-ngejar aja, ngajak pacaran enggak, ngejar aja. Rupanya ada utang. Ngejar aja. Ya, mungkin- Bapak dulu yang banyak fans. Iya kan? Mungkin dulu, mungkin sekarang lagi nonton nih Pak. Oh iya. Lagi nonton nih Pak. Udah bahas. Tapi udah lupa. Bahas yang lalu udah. Sekarang Bapak apa kerjaan kita Pak? Sebenarnya kalau sekarang ya saat ini ya lagi gelutin ini lah yang lagi booming Apa tuh? taksol Pak, taksol. Tahu nggak taksol? Oh, taksi online. Oh gitu. Sama. Jadi kerja taksol sekarang ya, Taksol, taksi Pak. online. Ya, Ya alhamdulillah ya kan. Udah berapa tahun Pak? merintis dari awal pertengahan 2016. Pertengahan 2016 sampai dengan sekarang Pak ya. Ya, sekarang masih aktif cuman evolusi lah dari dulu kemarin itu sempat main ojol, ya kan? Kalau sekarang udah
Plus ya stangnya ya. Oh dulu gini, sekarang skip. Nah, Gini ya. Beda skin aja. Nambah 2 roda aja. Nah, ya kan? Nambah 8 terus berapa? Ya, jadi udah banyak lah pengalaman Bapak ini jadi taksi online ya, driver taksi online. Kalau pengalaman sih ya mungkin lebih banyak pengalaman kawan-kawan yang di luar lah. Kalau kita sih pengalamannya ya sebatas antar jemput gitu aja. Antar jemput karena kerja kita cowok panggilan. Oh iya, panggilan sekarang. Jadi banyak lah pengalaman plus minusnya itu kan, yang buruknya banyak yang baiknya gitu. Kalau yang buruknya dulu Pak, kira-kira. Kalau yang buruk sih ya itu tadi masalah utang, ya kan, masalah utang. Oh ya. Utang itu kan ada dua versi Pak, ya kan. Nah, versi yang pertama itu utang minuman, orang minum mabok di jalan. Oh mabok. Nah, Ya. jadi utang. Nah yang kedua memang asli mabok perjalanan. Nah udah mabok perjalanan ini susah nih Pak. Mabok perjalanan. Nah. Nggak ngerti kita kan, apa ibu-ibu bawa apa yang Nah. mabok perjalanan ini. Nah kalau yang mabok tadi minuman tadi kan masih bisa lah. Nah, dia kadang ngasih uang itu ya nanti kadang Oh yang kasih tips lah gitu kan, Pak apa ya ini kotor, dikasih lah tips gitu ya. orang mabok kok. Nah kalau orang mabok kan yang kayak gitu kan Oh, ngasih aja gitu. Udah makasih Pak ya. Gitu. Oh gitu. Jadi yang muntah Di muntah perjalanan. perjalanan ini yang susah gitu. Yang susahnya dia kadang salah dia gitu. Kadang salah dia dilontarkan ke kita gitu. Apa sih gua mau bela-bela gitu. Oh malah nyalahin Ya. drivernya. Itu nah. Makanya Bapak itu sediakan lah plastik di belakang tuh banyak. Ya, kadang ada juga gini Pak, udah pegang lagi ya, udah dipegang ya. Tiba-tiba muntahnya, dia masuk juga ke dalam, Ya. bocor, plastiknya bocor. Oh itu salah Bapak lah sebagai driver. Masa plastik yang bocor Nah. ditaruh di situ. Satu lagi dasar juga itu plastiknya nggak terbuka, masuk jadi juga. Udah ini kali dua mual kali dia Dua kan. kali. Pokoknya nggak terbuka-buka gitu pastinya. Iya susah deh. Kembali Paknya. Daripada plastiknya gitu udah dibuka kan. Dua samping dia muntahnya. Nah, itu lebih parah lagi Pak. Iya, itu juga. Cuman kalau- Berarti dia bosen sama driver ini Iya, Pak. juga, ya. Ya. Dia udah pasti kan ya plastik dibuka. Drivernya jelek. Gumoh ya, gumoh ya. Aduh, udah besar gumoh deh. Aduh, kecilnya apa dia? Gitu ya, ya. Mabuk. Mabuk. Aduh. Nggak mana. Aplikasi sekarang kan banyak gitu Pak. Ya kan, aplikasi taksi online. Bapak apa pakai banyak gitu? Pakai banyak. Enggak sih. Nah, kalau kita sih sebenarnya kita setia sama yang satu. Oh, Setia sama satu. Kalau udah hijau-hijau gitu kan. Nah, kalau yang biru-biru gitu. Atau yang lain gitu kan. yang lain. Setia satu. Iya, istri satu ya. Satu. Iya, betul. Di sini Pak. Enggak ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Cuma di rumah aja satu Pak. Iya. Nggak boleh lah gitu kan. Layan. Kita tetap setia sama satu kerjaan. Memang dari dulu kan gitu kan. Ya, Band juga gitu kan. satu ya kan. Satu nama band. Itu aja kita. Enggak ada yang lain. Mau naik bandnya atau nggak terkenal ya itu aja. Itu aja. Tapi saya banyak dengar gitu Pak, taksi online itu banyak yang dibegal gitu. Banyak. Ya kan? Kayak di Medan kemarin tuh banyak ada beberapa kejadian itu taksi online-nya dibegal. Gitu. Jadi driver itu ada yang meninggal, ada yang luka parah gitu Pak. Gimana Bapak cara menyikapinya itu? Kalau cerita masalah itu Pak, itu banyak kawan-kawan kita juga. Banyak kawan-kawan kita juga yang itu mendengar cerita masalah pembegalan, masalah pembunuhan taksi online itu agak sedih sih. Ya pasti. Kenapa? Karena teman juga gitu. Ada beberapa orang Banyak ya. orang biji juga ada yang beberapa yang kena juga teman dekat ada yang tahu. Tapi kita tuh sedih gitu. Nah kalau tuh cerita-cerita masalah pengalaman sih, insya Allah bukan. Jangan sampai lah. Jangan sampai jauh-jauh kan gitu. Jauh. Soalnya istri Bapak kasihan, anak Bapak baru melahirkan lagi. Anak baru melahirkan, Oh, istri baru istri baru melahirkan anak Bapak. Nah ya jadi nggak bisa jauh-jauh masalah itu.
kalau untuk tips sih ini saya ngambil cerita dari teman juga, ada beberapa teman yang pakai tips yang ada juga beberapa teman yang dijalani juga ya, mungkin kayak seperti apa ya, bumbu cabai, air cabai. Oh, disimpan di dalam di samping driver tadi lah. Nah, Sampai diletakkan ya, cabai. air cabai kan. Bahkan ada juga bawa kayak pasir. Nah, saya nggak tahu tugasnya apa, mungkin kayak untuk dilempar. Pasirnya taruh mana? Taruh di plastik gitu. Taruh plastik. Ada di plastik. Nah, tiba-tiba dia apa kita copot aja lempar ya. Jangan-jangan dia sambil makannya juga pasirnya. Lagi lapar ya. Iya. Gak efektif tuh Pak, Efektif, masa ya. pasir. Iya ya. Taruhkan di plastik, taruh di samping drivernya. Pas juga. Bawa aja Pak, ini pentungan. Nah, kalau saya sih di mobil itu memang ada besi ya, segi macamnya. Itu yang memang kadang kalau memang ada teman-teman yang agak ekstrim, saya taruh di belakang. Jaga-jaga. Terus kayak teman juga, cuma ini nggak boleh juga diikutin. Pistol jangan sampai, atau pisau atau apa jangan, itu bisa letak malah kita apa? Kita yang kena gitu ya kan. Ya. Kayak bumerangnya kan. Atau kalau bisa pasang aja foto siapa kalau sini serem. Diserem takut gitu. Enggak ya kan? Atau taruh foto situ Luna Maya. Ih, mau gitu. Itu bisa beberapa, atau ada juga beberapa driver tapi itu terlalu berlebihan sih. Dia pasang kerja Pak. Kerja angkot. Kerja apa ya? Belakang apa gitu. Jadi mau bayar buka apanya ada celahnya buat begitu lah. Jadi ekstrim ya, cuman jangan juga terlalu begitu sekali. Iya, betul. Terlalu sewajarnya. Karena kan begal ini nggak bisa kita baca Pak. Begal nggak bisa kita baca macam. Jadi teman juga sempat juga sampai diperiksain customernya. Yang saya ceritakan kemarin, dia ceritakan kawan-kawan saya itu benar-benar lawan sampai tempatnya sangat gelap sih. Rupanya memang benar mengantar ke sana. Jangan suzon dulu. Oh iya. Oh dia bekal itu? Banyak. Enggak. Malah ada beberapa teman dapat yang orderannya mengantar ke shelter yang dibawanya anak tanggung satu orang. Rupanya enggak. Dibawanya orang ke utang-utang begitu, katanya tipe saudaranya rupanya di utang ada saudara gitu, mungkin mengajak gitu lah. Tiba-tiba sama si driver ini koordinasi ke teman-temannya, serok segala macam, rupanya suruh balik. Balik. Nah, kamu dimakan sama kawannya, cerita juga sama kawannya. Akhirnya si customer ditangkap sama kawan itu di ajarnya, baliknya sih nggak ada alat-alat di sana ini. Alat apa? Kayak seperti double stick gitu lah. Itu mau begal. Memang mau begal dia. Dia udah janjian di tempat itu gitu. Gitu lah. Banyak berarti kejadian begal-begal itu. Oh banyak sekali. Ada yang itu dipakai, ada selama, ada juga. Jauh nanti ya kan. Ya syukur mobilnya ada asuransi dan si drivernya juga berasuransi. Kan biasa kan taksi online itu dia identik dengan asuransi Pak. Oh iya. Identik dengan asuransi. Si driver dan customer selama perjalanan, kalau belum putus perjalanan itu asuransi masih ada. Oh customernya juga ada asuransi ya? Ada Pak. Rumah besar. Jadi driver sama customer itu mempunyai asuransi jika terjadi dibegal ataupun tabrakan itu ada asuransi. Ada asuransi. Oh, baru tahu itu ya. Iya. Kalau kecelakaan, Kalau kecelakaan ada asuransi untuk customer dan driver. Oh, itu semua merek aplikasi gitu Pak? Enggak Pak, enggak semua aplikasi ada. Enggak semua aplikasi mengadopsi asuransi. Mungkin ada juga aplikasi-aplikasi baru yang baru bermunculan, nggak tahu limbahnya mana, ya kan, nggak tahu limbahnya mana. Tiba-tiba muncul dia, gitu kan. Ya. Tiba muncul yang daftarnya gampang sekali, ya kan, daftarnya gampang sekali seperti kayak pinjol Pak. Oh, pinjaman online. Nampak pengalaman yang pinjol nih. Gampang sekali Pak. Jadi
Jangan promosi di sini. Oh, iya. Iya. Itu tadi ya, asuransi. Jadi si customer tadi ya, maksudnya si aplikasi tadi dia tidak menganut namanya asuransi, Pak. Jadi singkat cerita, ada beberapa customer yang kami dengar di perjalanan dia menggunakan aplikasi yang non asuransi, ya kan? Sampai kasusnya kemarin masalah pemerkosaan, Pak. Pemerkosaan. Ya. Kamu mau ngapa kemana? Karena nggak ada asuransi tadi. Itu udah disebutnya. Satu lagi kemarin kecelakaan juga si customer itu mungkin di daerah luar, mobilnya ketimpa truk, Ya. ada kan? Nah, juga terus kayak barang ketinggalan, Pak. Nah, barang ketinggalan kalau perusahaannya nggak jelas, kalau perusahaannya nggak jelas itu nggak bakal bisa dicari barang di mana. Dilacak. Asuransinya tuh bukan asuransi kecelakaan aja gitu ya kan. Ada asuransi tentang barang tertinggal ataupun asuransi tentang pemerkosaan tadi gitu. Kalau asuransi sebenarnya memang dia mentok di kecelakaan, mentok di kecelakaan. Cuma kalau ada case-case lain, ya mungkin ini masalah pelaporan aja. Pelaporan tapi ditangguh lagi gitu ya Ya di tetap di si dari apa namanya, dari pihak terkait yang dari perusahaan tadi, ya. ini kan bisa turun. Gitu. Sama kayak barang ketinggalan kan, dia bisa telepon si drivernya. Apalagi ada beberapa aplikasi yang benar-benar terpercaya sudah di negara kita ini. Dia telepon itu nomor udah terkantor. Kita juga nggak bisa telepon customer nggak bisa telepon kita. Jadi saking terkantor seperti itu. Jadi memang udah apa ya, udah safety lah. Berarti kita harus pandai-pandai memilih aplikasi juga. Ya. Memilih aplikasi taksi online. Bukan saya maksud promosi aplikasi yang udah saya anut, tapi inilah memang kita memang harus bijak. Jadi customer juga harus bijak. Saya juga pernah jadi customer, saya juga jadi driver gitu kan. Jadi memang harus bijak gitu. Bukan masalah kita masalah harga ya. Ada beberapa, kita contohkan hotel lah. Hotel ada hotel mewah dan di Medan sekali tuh kalau berhubung hotel mewah ya kan. Yakin nggak juga ada peminatnya? Kan banyak gitu. Dan dia plus gitu. Maksudnya manusia orang yang pakai VIP dan dengan cara yang dan banyak. Bahkan apa yang dikit belum tentu. Kenapa? Karena pelayanan. Ada Pelayanan plusnya tuh ada gitu. Ya. Seperti itu. Baru tahu juga kan. Iya. Nah, jadi harus pandai-pandai juga memilih aplikasi taksi online. Harus melek lah. Ya, jangan karena harga murah kita naik aplikasi itu. Ya. Harus tahu juga asuransi tadi. Ya, ada asuransinya, terus pelayanannya, kemudian nggak dilepas gitu aja gitu. Jadi dia bertanggung jawab penuh gitu ya. karena kan juga ada penilaian, Pak. Oh iya ya, ada bintangnya itu. Iya, ada bintangnya, ada penilaian. Jadi di aplikasi yang tidak apa tadi, yang aplikasi baru tadi Ya. yang baru masuk itu kita tidak ada penilaian dan tidak bisa ditindak. Ya. Jadi aplikasi yang murah dan baru itulah ya kan yang nggak ada asuransinya tadi gitu. Jadi saya juga mau saran juga ke pemerintah, mohon lebih diseriusin masalah ini, Pak. Gitu, ya kan? Karena Perizinannya kita nggak tahu, ya kan? jadi dari taksi online tadi Pak, apa kira-kira yang udah Bapak dapat lah itu dari segala banyak kejadian-kejadian Bapak itu, apa kira-kira dari 2016 nih Pak ya sampai ke 2020 apa yang Bapak dapatkan gitu, apakah mempunyai rumah baru atau apa gitu? Kalau di taksi online sih memang udah selama perjalanan dari 2016 sampai 2020 ini, ya itu tadi di 2 tahun pertama enak banget, Pak. Enak sekali lah gitu. Maksudnya Enak apanya deh Pak? insentifnya gede, Dapat uangnya enak. insentifnya gede. Terus selanjutnya beberapa tahun yang lalu masih ada THR gitu kan, walaupun ngejarnya ini pakai target gitu kan, tapi ada gitu. Terus selanjutnya masalah pencapaian. Nah,
pencapaian itu mudah, yang pertama. Terus yang kedua ya itu tadi bisa meraup rupiah tadi gitu. Ya agak lumayan, jadi akhirnya bisa menabung 2 tahun pertama. 2 tahun aja Pak ya? 2 tahun pertama Pak. 2 tahun pertama aja yang enak. Dapat terus banyak gitu ya. Biasa. Tahun ketiga Pak? Tahun ketiga ya flat Pak. Mulai rata aja. Mulai terbiasa gitu kan. Dengan gonjang ganjing yang ada. Gitu. Tahun keempat? Tahun keempat ya turun tapi flat juga Pak. Turun flat juga. Tahun kelima? Nah, Turun tapi gitu lah. Namanya sebuah perjalanan kan seperti ada naik turun dinamikanya ada pasti. Mungkin saat ini memang kita lagi jatuh gitu kan. Tahun yang kemarin kita masih ada kenang-kenangan itu. Masih ada itulah kalau investasi masih ada gitu ya. ya. Gitu. Jadi dari beberapa tahun ini kita bisa nabung, kita cari tanah, sekitar tanah. Gitu. Kalau nggak gede-gede amat, itu bisa lah. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ya gitu cicil juga bisa bangun rumah, gitu kan. Bisa bangun anak proses lah. Terus selanjutnya kami berpikir panjang, berpikir keras lah. Saya sama istri sama keluarga juga ada beberapa modal mau dimanain ini. Jadi akhirnya kita beranian lah. Jadi oke kita buka ini. Apa tuh Pak? Ada usaha kecilan dan depot. Depot. Nah, depot. Jadi istri yang ngelola dan jalan lah. Ya. Jadi Bapak ini juga mempunyai depot air. Iya. Depot air. Itu di mana tuh Pak? Jalan apa gitu? Kira-kira. Jadi teman-teman bisa mengorder air galon ya, air galon sama Iya. Bapak. Jadi ini kebetulan juga kita bukan meneruskan juga sih, kita mengadopsi franchise dari orang tua sih. Orang tua udah 10 tahunan jalan usaha ini Udah lama ya. jadi kita hanya mengadopsi kesembuhannya lah cabangnya. Nah, jadi kebetulan di jalan di kota BJ lah, kota BJ di jalan Samanhudi, tepatnya itu pas di depan seberang jalan Jaya Wijaya yang biasanya panggil jalan rambutan ya. Jalan rambutan. Nah, ini tapi dia jalan Jaya Wijaya seberangnya. Di seberang itu dia di seberang itu ada bakso, sebutin Pak. Iya. Sebutin aja ya. Jelas. Jadi ada bakso namanya bakso Mas Untung. Oh. Nah, nanti di situ ada kan? Ya. Sudah lah. Kalau nggak salah 11, urutan 11 lah. Rumah ke-11 lah gitu ya. Rumah ke-11, nanti di situ ada depot. Nggak susah lah ya. Susah ya. Erosi namanya. Erosi. Iya. Jadi teman-teman yang khususnya di Kota Binjai bisa order galon air Iya. sama Bapak Rido ini di Jalan Pasar Buah itu, Pasar Buah Tanah Merah. Persisnya itu di seberang Jalan Rambutan. Di seberang Jalan Rambutan itu ada gang itu masuk ke dalam sedikit. Nah, itu ada namanya tuh galon Erosi. air oksi. Nah, Bisa order dan juga bisa delivery juga. ya. Sebutnya aja Pak nomor HP-nya, mana tahu teman-teman bisa mengordernya via delivery tadi Pak. Oh boleh. Itu saja. Tulis di bawah lah. Tulis Ya. aja, Pak, ya. Tulis di bawah. Nanti Jadi Bapak, jadi teman-teman bisa mengordernya di nomor HP ini ya, Iya. untuk delivery-nya. Gitu kan Pak? boleh. Mungkin itu aja Pak ya. Ya. Bicara kita dulu ya. Iya. Ya, durasinya juga udah panjang gitu kan. Dari saya yang paling penting harus safety dalam berkendara dan juga sebagai driver taksi online tadi harus lebih menjaga harus hati-hati menjaga keselamatan dan paling penting itu sebelum berangkat bekerja sebagai driver taksi online itu harus berdoa. Harus berdoa supaya banyak rezekinya gitu Pak ya. Gitulah. Oke, itu aja dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.